PPKM darurat berarti banyak yang WFH lagi nih. Kira-kira saham apa ya yang diuntungkan dari masa-masa WFH kali ini ya? Simak selengkapnya di video ini. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Dari Bloomberg dulu ya, jadi mungkin ini review fundamental dari global market hari ini. Jadi kalau kita lihat memang ini sebenarnya ekspektasi earnings dari JCI tahun 2021 ya. Jadi kalau kita lihat ini di sebelah sini memang growth-nya masih 0%. Jadi ini sebenarnya penyebabnya kenapa indeks kita belum bisa bergerak kemana-mana ya. Cuman sebenarnya yang mau saya kasih unjuk di sini sih kita melihat bahwa dari global market ini sebenarnya ada beberapa katalis positif ya. Jadi kalau kita lihat dari US 10-year yield-nya ini sebenarnya lagi agak di bawah gitu dibandingin dengan mungkin periode 2 bulan yang lalu ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman di sini US 10-year yield ini agak turun, berada di sekitar 1,3% ya. Jadi ini sebenarnya penyebabnya kenapa emerging market lately memang ada kenaikan karena US 10-year yield turun. Jadi ekspektasi untuk rate tapering ini memang agak sedikit lebih lama ya dibandingin dengan ekspektasi akhir tahun. Kemudian juga kalau kita lihat dari dolar ya, dari dolar, memang dolar ini agak sedikit stabil kalau kita lihat. Jadi penyebabnya juga indeks kita masih bertahan sebenarnya ini ya. Jadi kita lihat dolar indeksnya masih turun di 92. Jadi kalau kita bandingin dengan periode Maret di mana waktu itu IHSG sideways, memang posisinya indeks dolarnya 93. Jadi dan kalau misalnya kita ini zoom out sebenarnya posisinya ini memang agak lagi cenderung downtrend ya. Jadi saya sih nggak gitu khawatir dengan kenaikan dolar sebenarnya in the next 2 or 3 months, juga dengan ekspektasi kenaikan yield ya, karena kelihatannya masih nanti. Itu aja sih sebenarnya fundamental yang dari makro dari dolar, kemudian juga dari US 10-year yield. Kemudian mungkin yang agak sedikit menarik sebenarnya ada oil price ya. Jadi kita lihat ini dari Brent, mungkin dari WTI dulu. Dari WTI ini sebenarnya juga cukup bagus ya. Kita lihat WTI aja udah di $73 ini, jadi memang ekspektasinya cukup tinggi untuk tahun ini. Kemudian kalau kita lihat Brent oil pun juga naiknya signifikan nih, jadi kemungkinan besar memang ini target dari market ini banyak yang bilang bakal bisa kembali ke $80, apalagi kemarin OPEC belum ada keputusannya. Jadi sebenarnya ini positif sentimen buat komoditi stock juga ya, terutama untuk yang laggard. Kalau kita lihat seperti oil stock, mungkin nanti bisa dibahas seperti Elsa, memang agak sedikit laggard, cuman balik lagi ini kalian mesti hati-hati juga gitu, karena belum tentu memang sahamnya naik. Tapi kalau saya lihat dari share price-nya memang sudah agak under pressure ya untuk Elsa, dan ini cenderungnya kemungkinan besar bisa ada reversal. Mungkin ini aja dari makro. Saya akan coba sharing tentang WFH stock hari ini. Oke, untuk WFH stock kita lihat ini saya ada bikin beberapa sih sebenarnya yang menarik untuk periode PPKM kali ini. Kita lihat teman-teman mungkin udah bosen kali ya dengerin angka COVID gitu, karena ini data sebenarnya saya ambil mungkin 2 hari lalu masih plus 27.000, sekarang kemarin kalau nggak salah plus 31.000 ya. Jadi sebenarnya ini yang bisa dibilang all time high terus ya. Jadi kalau market kita belum all time high, ternyata kasus COVID-nya itu udah all time high. Tapi on the other hand, yang sebelah kanan ini kita lihat memang vaccination rate kita cukup bagus, sudah menyentuh hampir angka 45 juta gitu. Jadi on average per hari memang saya perhatiin memang sekitar 800.000 plus 900.000 ya dosisnya. Jadi ini cukup bagus, mengingat target dari Presiden Jokowi adalah 1 juta sampai 2 juta in the next 2 months. Dan kalau kita lihat dari jumlah vaksin pun sebenarnya tiap hari ada pengiriman baru, terutama pengiriman dari Sinovac, kemudian juga ada dari Moderna, ada dari Pfizer. Jadi kita sih ekspektasi bahwa
Indonesia ini bisa nyampe herd immunity mungkin 1-2 bulan ke depan ya. Saya cukup optimis dengan vaccination rate ini karena kita lihat memang orang yang vaksin ini antriannya juga makin banyak ya, jadi orang animonya lumayan tinggi. Nah kemudian kalau kita belajar dari India, sebenarnya itu butuh waktu 2 bulan ya untuk recover ke normal. Jadi kalau teman-teman lihat ini, India itu pernah mencapai 400.000 case per hari itu di bulan Mei, dan sekarang ini udah di sekitar plus 48.000. Nah itu periodenya kalau teman-teman lihat itu di April Mei, sekarang udah di bulan Juli ya, jadi butuh waktu 2 bulan. Jadi kita asumsi peak kasus di Indonesia itu mungkin di bulan Juli. Saya rasa mungkin di bulan September itu udah bisa normal lagi seperti bulan-bulan Maret April. Oke, kalau kita lihat kinerja IHSG, ini ketika PSBB tahun lalu ya, ternyata market kita naik 14%. Saya nggak guarantee ini bisa terjadi sih, maksudnya apakah market kita bisa naik 14% di 2021? Nggak juga, karena kalau kita lihat ekspektasi earnings yang tadi saya udah jelasin, memang ekspektasi fundamental di tahun 2021 ini masih weak ya. Kalau kita lihat growth-nya 0%, kelihatannya juga banyak analis yang downgrade juga gitu. Jadi saya nggak yakin bahwa market kita bisa naik sekencang di periode PSBB tahun lalu gitu. Cuman melihat dari posisi market yang cukup resilient dalam 3 hari terakhir, kelihatannya indeks kita masih bisa bertahan ya, mungkin di level 6.000 atau mungkin downside-nya 5.900. Tapi ini balik lagi tergantung apakah global market ini bisa turun atau enggak, saya nggak tahu. Tapi saya melihat bahwa saham-saham second liner ini mendorong performa IHSG. Nah ini kemudian sebenarnya IHSG saya bilang masih sideways ya, cuman sideways ini agak cenderung positif karena kalau teman-teman bandingin ini di periode Februari sampai April, memang periode kan orang nggak WFH ya, jadi pergerakannya agak lebih limited gitu. Sedangkan sekarang ini posisinya dari bulan Mei sampai sekarang ini US 10-year yield udah mulai menurun. Kemudian juga ada periode PPKM, jadi kemungkinan orang partisipasi untuk di market juga lebih tinggi, terutama dari retail market ya. Jadi kita expect sebenarnya ada sedikit positif inflow untuk indeks. Nah, ini sebenarnya saya pengen jelasin mobility index ya. Jadi kalau kita lihat mobility index orang-orang ini periode per 30 Juni 2021 udah jauh berkurang. Jadi kita lihat orang udah mulai mengurangi commuting-nya. Kita lihat di workplace 30%, rekreasi minus 10%, transit atau di tempat kereta api seperti MRT atau stasiun kereta ini turun 34%. Nah, orang yang stay at home naik plus 9%. Jadi sebenarnya ini indikasinya apa? Indikasinya ini adalah saham-saham yang kayak transportasi, kemudian saham-saham yang cyclical seperti kayak mall, ini agak cenderung turun karena mobility orang berkurang. Tapi balik lagi, sebenarnya data ini bisa dipantau terus. Ini sebenarnya sinyal untuk akumulasi juga sih, karena balik lagi tadi saya bilang bahwa dalam 2 bulan kan kemungkinan besar case kita akan normalize kan. Jadi ekspektasinya justru kita bisa balik, kita bisa collect saham-saham yang lagi ditinggalin sekarang. Cuman mungkin jangan terlalu agresif sih saran saya, tapi udah boleh dilihat mana yang paling murah dan kelihatannya bisa relate ya nanti ketika ekonomi berkurang.